Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Siang baik, Pak. Baik. Ya, semoga kabarnya baik sekali ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh KM-nya, Ricky, silakan. Baik, untuk memulai pelajaran pada kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, KM. Sebelum kita langsung mulai ke pembelajaran, seperti biasa, di absen dulu ya. Yang pertama, si Pak Puji Mansur hadir. Baik, hadir ya. Siti Raini Kurniasari hadir. Hadir, Pak. Hadir. Riki Ramadan hadir. Hadir. Baik, hadir semuanya, alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini, pertemuan 4, kita kembali lagi bisa berkumpul bersama. Kalau sebelumnya kita membahas tentang prinsip desain multimedia interaktif gitu ya. Nah, selanjutnya di pertemuan 4 ini kita akan membahas pengenalan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, jadi hari ini kita mulai mendekati praktek gitu ya. Praktek membuat sebuah rancangan desain web. Tapi sebelum ke praktek gitu ya, prakteknya itu minggu depan kalau nggak salah. Nah, tapi di sini akan Bapak perkenalkan dulu gitu ya sedikit tentang aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk materinya boleh dibantu di share screen. Nah, ini dia pertemuan 4, kita belajar pengenalan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Boleh di next. Nah, ini dia ya di slide yang pertama. Ada pengertian media interaktif. Sebelumnya Bapak ingin bantu dibacakan nih. Biasanya Bapak tunjuk gitu ya supaya ruas gitu ya, supaya memperhatikan. Mungkin boleh Bapak tunjuk Riki Ramadan, boleh tolong dibacakan pengertian dari media interaktif. Boleh Pak, media interaktif itu adalah alat bantu berbasis multimedia yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif antar dua arah antar penggunanya. Ya, betul. Terima kasih ya. Jadi ada media, ada interaktif, ada wadah atau sebuah lingkup, dan interaktif atau komunikasi dua arah yang saling berinteraksi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik dari multimedia interaktif. Bapak mencantum menurut Munir pada tahun 2013. Ini yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan juga visual dan juga animasi biasanya gitu ya. Kemudian yang kedua bersifat interaktif tentu saja gitu ya. Dalam pengertian ini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, namanya juga multimedia interaktif gitu ya. Kemudian yang ketiga bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Jadi aplikasinya tersebut mudah digunakannya gitu ya. Boleh next. Nah, yang selanjutnya ada manfaat multimedia interaktif. Nah, ini manfaatnya dalam lingkup pendidikan gitu ya, khususnya untuk pembelajaran. Yang pertama, manfaatnya itu proses pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan multimedia interaktif. Kemudian yang kedua, lebih interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu pengajar dapat dikurangi, ya, meminimalisir waktu gitu ya, mengefektifkan waktu. Kemudian juga kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dan kapan saja serta di mana saja gitu ya. Kemudian yang terakhir, sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Nah, mungkin itu ya salah satu dari manfaat multimedia interaktif. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis media interaktif. Yang pertama itu media interaktif berbasis web atau situs online. Nah, ada banyak gitu ya multimedia interaktif untuk pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan gitu ya. Di antaranya ada Wikipedia, tentu saja itu memuat berbagai macam sumber atau istilah. Kemudian ada Brainly, Google Scholar, Genius Education, Kelas Kita, Om Alpha, Bing Search dan Google Search, WikiHow, Google Translate, Microsoft Photosynth, kemudian Bing Map dan Google Map itu juga termasuk ke situs web interaktif pendidikan gitu ya. Dan juga Worldwide Telescope. Nah, kalau ini untuk mengetahui web tentang mempelajari antariksa atau luar angkasa. Nah, selanjutnya kalau yang tadi berbasis situs web, kalau yang sekarang ini mobile atau berbasis aplikasi Android.
ya. Nah, di antaranya nih untuk dalam aplikasi pendidikan, di antaranya ada Ruang Guru, aplikasi kelas kita, ada Kuiper, kemudian ada aplikasi belajar online tryout UN itu ya, udah banyak gitu ya. Kemudian juga ada CBT UN SMP dan juga Start dan lain-lain. Jadi sudah banyak gitu ya, tidak hanya mencakup dalam contoh yang Bapak berikan ini saja gitu ya. Masih terdapat banyak sekali dari media interaktif berbasis Android. Boleh di next. Nah, kemudian di sini tentu saja ada pembuatnya gitu ya, yang mana namanya software atau aplikasi pembuat media interaktif ini. Di antaranya untuk membuat sebuah media interaktif, di sini ada Adobe Dreamweaver, kemudian Adobe Flash Professional, Microsoft PowerPoint, tentu saja yang seperti yang sedang kita gunakan ini, itu juga merupakan salah satu produk multimedia interaktif. Kemudian ada Prezi, ada Playpaper, Anastasia, dan lain-lain. Nah, untuk rencananya gitu ya, rencana kita minggu depan bakal praktek. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan itu software Adobe Dreamweaver. Nah, seperti ini gitu ya. Icon dari Adobe Dreamweaver ini yang versi 2020 kalau nggak salah. Boleh di next lagi. Nah, dan untuk tampilan interface-nya seperti ini gitu ya. Yang A itu atau yang pertama itu namanya kolom application bar atau menu bar. Kemudian yang poin B itu namanya dokumen toolbar. Kemudian yang C yang di kolom hitam namanya dokumen window, jendela dokumen. Kemudian yang D itu workspace, data-data dari apa saja yang sedang kita kerjakan. Kemudian yang E panels, kemudian yang F kode view, yang G itu status bar, dan yang H text selector, kemudian yang I live view, kemudian yang terakhir yang C itu toolbar. Nah, ada berapa? Ada 10 gitu ya yang harus di kalian kenali untuk sebelum bermain dengan Adobe Dreamweaver. Nah, itu saja mungkin ya rencananya pembelajaran juga buat praktek minggu depan. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak sedikit mengulas lagi nih, akan Bapak beri pertanyaan gitu ya, akan kalian jelaskan kembali yang tadi Bapak sampaikan, siapa tahu gitu kan ada yang memperhatikan atau tidak. Boleh yang pertama, coba Bapak akan nunjuk Siti Reni Kurniasari, ada? Ya, Pak. Nah, coba Siti Reni coba jelaskan kembali, tadi itu ada karakteristik multimedia interaktif. Karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama ada memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Yang kedua bersifat interaktif. Yang ketiga bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Ya betul ya, ini mencatat ya, bagus Siti Reni. Kemudian selanjutnya Bapak tunjuk siapa ya? Riki Ramadan, ada? Ada, Pak. Riki Ramadan, coba jelaskan kembali manfaat dari multimedia interaktif. Manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan itu ada, yang pertama proses pembelajaran menjadi lebih menarik, yang kedua lebih interaktif, yang ketiga jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, dan yang keempat kualitas belajar dapat ditingkatkan, serta proses pembelajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Ya betul ya, lengkap sekali. Terima kasih Riki juga memperhatikan. Alhamdulillah ya, murid-murid Bapak semuanya belajar dengan sangat serius dan juga memperhatikan. Terima kasih. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sebelum Bapak tutup? Cukup, Pak. Baiklah, kalau cukup. Nah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berkumpul bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.